Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Wanda Pratama dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang integrasi ternak dengan jagung. Pakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu usaha peternakan yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas ternak, terutama ternak ruminansia. Produksi hijauan sangat tinggi pada saat musim hujan, sementara produksi hijauan pada saat musim kemarau sangat rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha untuk mencari bahan pakan yang berpotensi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Permasalahan pakan dapat diatasi dengan pakan alternatif yang potensial, yang murah, mudah dicari. Sebagai salah satunya tidak bersaing dengan manusia untuk memiliki kandungan gizi yang cukup untuk hidup pokok ternak itu sendiri. Salah satu penyediaan pakan ruminansia adalah dengan memproduksi limbah pertanian, limbah perkebunan, agroindustri yang mudah dan gampang untuk kita peroleh dan berlimpah. Limbah tanaman jagung, terutama berupa batang, daun, tongkol jagung atau jungle biasa orang menyebutnya, mencapai 1,5 kali bobot biji. Artinya bahwa jika dihasilkan 8 ton biji per hektar, maka sekaligus diperoleh 12 ton limbah yang dapat dijadikan pakan sapi, baik secara langsung maupun pengolahan lebih dahulu. Selain itu, limbah jagung potensial ini dapat dijadikan bahan baku untuk pembuatan pakan komplit sebagai salah satu upaya mengatasi kekurangan hijauan. Limbah tanaman jagung biasanya melimpah pada saat panen, sehingga tidak setiap saat tersedia. Karena itu diperlukan teknologi pengolahan limbah saat melimpah dan disimpan untuk persediaan pakan yang cukup panjang yang akan kita berikan pada sapi. Komponen tanaman jagung tua dan siap panen terdiri atas 38% biji, 7% tongkol, 12% kulit, 13% daun, dan 30% batang. Jungle jagung dapat diberikan kepada ternak ruminansia dan merupakan bahan pakan kasar berkualitas rendah. Jungle jagung termasuk bahan pakan yang kurang palatable, atau jika tidak segera dikeringkan akan ditumbuhi jamur dalam beberapa hari. Mengungkapkan, tongkol jagung mempunyai kadar protein yang rendah, kurang dari 4,64%, kadar lignin 15,8%, dan selulosa yang tinggi. Kecernaan tongkol jagung rendah. Peningkatan kualitas nutrisi pada tongkol jagung melalui pengurangan ukuran partikel dan fermentasi secara nyata dapat meningkatkan protein kasar, namun tidak mampu memperbaiki nilai nutrisi pada serat kasar maupun pada total digestible nutrient atau TDN. Penggunaan tongkol jagung yang telah difermentasi dengan Aspergillus niger sebanyak 50% dalam konsentrat pada sapi PO yang mendapat pakan basal jerami, padi maupun penghasilan pertambahan bobot badan atau PBBH. Kandungan nutrisi tongkol jagung terdiri dari bahan kering 90,0%,
protein kasar sebesar 2,8% dan lemak kasar sebesar 0,7%, serta abu 1,5%, serta serat kasar 32,7% dan dinding sel 80%, dan lignin 6,0%, serta ADF 3,32%. Permasalahan utama penggunaan tongkol jagung sebagai pakan ternak ruminansia adalah tingginya kandungan serat kasar, kadar lignin dan silika yang tinggi mengakibatkan kecernaan tongkol jagung menjadi rendah dan konsumsinya oleh ternak terbatas, sehingga perlu dicari teknologi yang dapat meningkatkan nilai nutrisi kecernaan. Nah, itulah video dari saya tentang integrasi ternak sapi dan jagung dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pembimbing Ibu Tati Pidianasari SPTMP. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.